Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabi abdillah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari COVID-19 atau wabah virus corona yang melanda di muka bumi kita ini, bahkan di seluruh dunia terdampak virus COVID-19, dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera selesai. Materi pembelajaran PPKN di bab 5, nilai semangat Sumpah Pemuda di masa sekarang. Nah, nilai-nilainya, pemuda-pemuda harus bisa mengetahui dan menjunjung tinggi, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjiwai dan menjaga negara kita agar negara kita selalu aman. Dan mudah-mudahan negara kita ke depan lebih maju, dan mudah-mudahan warga negara Indonesia, generasi-generasi mudanya bisa menunjukkan prestasi ke mancanegara. Nah, perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda di zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas, tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Tidak terlalu sulit tantangan yang dia hadapi pemuda sekarang. Hal yang dibutuhkan dari peran generasi muda yaitu isi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Nah, kegiatan positif pemuda terutama pelajar ya. Kalian sebagai pelajar dari jenjang SD, SMP, SMA sampai mahasiswa ya, kalian harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif ya. Kalau di sekolah, kalau misalkan masih tatap muka ya, contoh-contohnya ya, giat belajar diantaranya mengikuti kegiatan memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa, seperti aktif organisasi sekolah, OSIS, ekskul sekolah seperti Paskibra, PMR, Pramuka, dan yang lain-lain terkait jiwa patriot bangsa. Pelajar yang aktif di organisasi kepemudaan, mereka patut dianggap sebagai patriot bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang positif. Ya, udah termasuk kalian, termasuk pemuda yang patriot, mempunyai jiwa patriot bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang positif. Pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memerlukan simbol-simbol negara tersebut. Memahami simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah, ini yang pertama nih akan Bapak bahas tentang bendera ya. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta atau di Monas.
Bendera negara terutama di instansi pemerintahan wajib dikibarkan tiap hari. Sekolah sebagai instansi pemerintahan tentunya wajib mengibarkan bendera merah putih setiap hari. Ya. Jika kalian sekolah, pasti bendera merah putih itu dikibarkan setiap hari di sekolah. Apalagi upacara hari Senin dinaikkan, ya. Dan diturunkannya di hari Jumat karena libur sekolah hari Jumat. Mulai liburnya hari Sabtu dan Minggu. Nah, bendera negara dapat dikibarkan dan dipasang pada jadi dapat dikibarkan pada kendaraan atau mobil dinas, boleh. Pertemuan resmi pemerintahan atau organisasi, perayaan agama atau adat, pertandingan olahraga atau perayaan peristiwa lain, ya seperti kalian mengadakan kegiatan-kegiatan di lingkungan kalian, boleh memasang bendera, menunjukkan simbol kecintaan kalian terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tetapi juga ada larangan-larangannya. Larangan-larangannya yang pertama, merusak tuh nggak boleh, menyobek apalagi, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara, itu nggak boleh. Diinjak-injak apalagi kalian videokan, wah itu nggak boleh. Terus kalian nodai, kalian coret-coret, terus kalian videokan, itu juga nggak boleh, itu kena undang-undang juga. Nah, yang kedua, memakai bendera negara untuk reklama atau iklan komersial. Nah, itu nggak boleh tuh. Jadi ada iklan-iklan dengan lambang bendera merah putih, terus ada tulisan komersialnya, jual apalah gitu. Semuanya misalkan kayak komersial merek-merek apalah gitu. Itu nggak boleh. Mengibarkan bendera negara yang rusak nih, yang ketiga nih, robek, luntur, kusut atau kusam. Nah, kalau udah rusak turunin aja, ganti yang baru. Dan mengibarkannya juga jangan hanya di momen 17 Agustus aja sebenarnya. Kalian setiap hari juga boleh mengibarkan, naikkan bendera, menurunkan bendera juga boleh, nggak apa-apa. Itu menunjukkan kecintaan kalian terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mencetak, menyulam dan menulis huruf, angka, gambar di benderanya itu sangat tidak boleh. Dan yang lain-lain, memakai bendera untuk langit-langit atap. Nah, untuk apa? Kalau di rumah itu asbes, itu nggak boleh. Jangan kalau bisa. Apalagi buat jagaan debu, itu sangat nggak boleh. Kita harus menghormati. Dan itu barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Nah, itu pembahasan tentang bendera, ya. Yang kedua, bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Nah, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, serta pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Semuanya satu, berbahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pemanfaatan ilmu pengetahuan, baik itu teknologi, seni, dan bahasa media massa,
Teknologi sekarang di handphone, di laptop sudah memakai bahasa Indonesia, sudah bisa memakai bahasa Indonesia. Di zaman Bapak itu masih baru SD kalau nggak salah. Udah ada komputer tapi bahasa Inggris kebanyakan. Bahasa Inggris, handphone juga pertama kali handphone keluar itu dari bahasa Inggris, belum bisa bahasa Indonesia, tapi udah menyebar di Indonesia, akhirnya bisa dengan bahasa Indonesia. Seni, bahasa media massa seperti koran-koran nasional ya, koran-koran nasional berbahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya meneleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh burung Garuda dicengkram. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Nah, di sini filosofinya tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 itu ada filosofi di burung Garuda. Nah, Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17. Nah, kalau nanti kalian bisa lihat ya gambarnya. Dan ekor bulunya ada 8, pangkal ekor bulu ada 19, dan leher bulunya ada 45. Itu melambangkan leher bulu tahun 1945. Nah, di tengah-tengah perisai sebagian dimaksud dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan Katulistiwa pada perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46. Terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. Nah, dasar Pancasila. Nah, di dalam perisai itu ada 5 lambang negara Kesatuan Republik Indonesia di burung Garuda di tengah-tengahnya ya. Arti lambang bintang. Nah, yang pertama itu arti lambang bintang. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipercayakan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Jadi semua alam, apalagi yang ada di Indonesia ini, khususnya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, arti rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengingatkan. Nah, mata rantai berbentuk perisai 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengikat melambangkan hubungan timbal balik antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi melambangkan kemanusiaan, memanusiakan manusia. Nah, itulah gambarannya. Yang ketiga, arti pohon beringin. Nah, pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk melindungi dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, makna simbol Pancasila. Yang keempat ini kepala banteng ya. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Benteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat benteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan, pertahanan nih. Jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi dan bermufakat atau bareng-bareng ngobrol, itu namanya bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusannya itu yang harus dilakukan secara tegas. Yang kelima, arti padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Yang keempat nih, yang terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan dalam upacara, baik upacara di pemerintah pusat, di wilayah, di sekolah, di organisasi, itu wajib menyanyikan lagu kebangsaan. Yang kedua dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Acara-acara resmi seperti acara-acara di rapat pemerintahan, di eksekutif, di legislatif, dan di yudikatif, itu perlu ya menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, mungkin itu aja dari Bapak penyampaian bab ke-5 ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu buat kalian semua. Dan mudah-mudahan kalian bukan hanya bisa mengucapkan saja cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari kalian, baik itu di dalam keluarga, di lingkungan tempat bermain kalian, ataupun di sekolah. Dan kalian juga harus bisa mengaplikasikan, harus bisa menjiwai, harus bisa mencintai tanah air Indonesia kita ini. Mudah-mudahan kita selalu dijaga, negara kesatuan Republik Indonesia ini dijaga dengan baik, menjadi negara yang aman, menjadi negara yang sejahtera, menjadi negara yang bangkit untuk para pemuda pemudi yang ada di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan kalian sebagai penerus bangsa bisa menjadi pemuda yang bermanfaat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.